Halo Leo, selamat datang di channel aku Maila. Kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang heboh banget. Inilah yang mereka bicarakan tentang kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, baik. Leo, heboh banget. Ternyata inilah yang mereka bicarakan tentang kamu. Ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Leo. Di sini ada Queen of Kalikes. Wow. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, di sini juga Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi semua zodiak ada di sini ya. Kalau aku lihat ya, Oh, yang nggak ada itu Taurus, Virgo, Capri ya. Oke. Leo, heboh banget. Ternyata ini yang mereka bicarakan tentang kamu. Mereka bicarakan kamu itu ya, sepertinya kamu itu adalah seseorang yang, ya mungkin kalau kamu itu orang yang bisa dikatakan sukses, kamu itu tidak sombong, kamu tidak angkuh gitu loh. Jika kamu seorang atasan, kamu ini akan membaur gitu loh dengan bawahan. Kamu tidak akan segan-segan nanyain, kamu udah makan belum, ke bawahan lah gitu ya. Nah, kamu mungkin akan selalu menunjukkan bahwasanya kamu itu adalah orang yang kayak, ya aku tidak seperti yang orang-orang lain pikirkan gitu loh. Kalau aku itu mungkin dikira kan kebanyakan tuh yang sudah jadi atasan tapi sombongnya minta ampun gitu ya. Tapi kalau kamu, mungkin kamu yang sudah punya jabatan ya, punya bisnis ataupun udah kaya raya gitu ya, tapi kamu tidak sombong. Kenapa? Karena kamu punya hati dan perasaan yang lembut, Leo ya. Disinilah mungkin banyak orang-orang bicarakan kamu bahwasanya, wah dia itu orangnya nggak sombong loh gitu ya. Dia itu orangnya padahal udah dia udah milik semuanya. Justru mungkin dia juga terbilang sebagai public figure. Tapi dia nggak sombong, nggak angkuh. Begitu. Jadi karena apa ya? Karena kamu itu seseorang selalu menunjukkan mungkin murah senyum kepada siapapun gitu ya. Apalagi mungkin kamu yang punya bawahan itu memang kamu berpikir bahwasanya ya bawahan itu harus diayomi gitu loh. Harus kita harus masuk ke dalam dunia mereka biar mereka bekerja dengan hati yang senang. Ya, begitu. Gitulah cara kamu untuk kayak apa ya, kayak menunjukkan perasaan kamu kepada orang-orang. Tapi ya mungkin nanti juga ada sih beberapa dari mereka-mereka akhirnya mensalahartikan. Ada juga yang merasa baperan begitu ya. Ada nih, karena kebaikan kamu, karena perhatian kamu, padahal mungkin di sini hanya sebatas atasan dan bawahan gitu loh. Tapi di situ mungkin tangkapnya itu kayak berbeda banget. Entah itu mungkin orang-orang itu mereka itu merasa kayak jarang diperhatiin atau dia kurang mendapatkan kasih sayang gitu ya. Apalagi mungkin dia hidup yang sendiri nih, tidak punya siapa-siapa atau jauh dari orang tua ya. Saat dia diperhatiin, wah itu luar biasa rasanya gitu. Sampai jadi hatinya itu jadi baperan jadinya atau gimana ya. Itu ya mungkin orang-orang bicarakan tentang kamu dengan kelebihan yang aku miliki ya. Nah, ini juga menggambarkan Ace of Kalikes. Kamu itu selalu punya kayak hati yang begitu tulus ya. Apapun mungkin akan bisa kamu berikan kepada orang-orang yang mungkin selalu
merasa nyaman di dekat kamu. Nah, ini yang mereka bicarakan tentang kamu. Mereka bukan merasa kayak, "Oh, dia baik. Aku kalau punya masalah, itu aku pengennya itu ketemu dia," gitu loh. Ketemu kamu gitu loh. Karena kamu itu seperti membawa energi positif kepada mereka. Walaupun terlihat kamu juga orang yang tegas ya. Tapi ada kalanya kamu juga membuka diri kamu untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan kamu. Karena kamu di sini benar-benar kayak seseorang yang punya perasaan yang begitu besar, hati yang besar, jiwa yang besar gitu loh. Itu kelebihan kamu. Semoga aja Leo, beberapa dari kamu mempertahankan apa yang kamu miliki ini. Jangan sampai hanya karena silau dengan sesuatu hal, kamu lupa dengan kebaikan-kebaikan yang kamu miliki. Dengan apa yang kamu miliki. Karena dengan kebaikan-kebaikan itulah nantinya kamu akan selalu dimudahkan ya. Begitu. Aku juga melihat ada The Tower. Kamu juga sering ya mendapatkan banyak masalah di sini. Kenapa? Mungkin masalah itu datang dari orang-orang yang tidak menyukai kamu. Pasti banyak saat kita menebar kebaikan, itu banyak orang yang tidak suka. Kenapa nggak sukanya? Ya mungkin karena iri, karena dia juga tidak mampu seperti kamu gitu ya. Karena dia pengen sih seperti kamu, tapi nggak bisa. Karena di dalam dirinya itu ada rasa yang begitu ya iri lah, apalah. Intinya banyak energi negatif dalam dirinya dia, ya. Jadi sehingga akhirnya dia nggak bisa mau mau untuk berkembang sedikit pun dia nggak bisa karena pikirannya itu kayak ya terbentur dari energi negatifnya tadi gitu. Contoh misal gitu ya, kan banyak nih saat yang nonton readingan ini ya, kita contohkan yang simpelnya aja. Seseorang yang punya energi negatif itu. Misalnya begini, ada nih dia nonton readingan aku gitu ya, ataupun siapa, reader tarot gitu. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi dia ataupun dengan pikirannya dia lalu komentar. Ah, nggak sesuai nih dengan pikiran aku, bertele-tele, berbelit-belit gitu ya, macam-macam gitu omongannya. Nah, itu adalah pertanda seseorang memiliki energi negatif dalam dirinya dia. Tapi kalau dia merasa oh ini bertele-tele, ini nggak cerita aku, ya udah aku stop, tutup handphonenya, tutup channelnya, close gitu ya. Tak perlu kamu berikan komentar ini itu. Ya, tidak hanya sama saya sih, sama siapa-siapa pun reader tarot yang lain. Kamu tidak perlu menjudge orang seperti itu karena di dalam diri kamu itu ada energi negatif. Ya, kalau misalnya itu ada di saya nggak akan mempersalahkan. Justru saya bersyukur dengan mereka-mereka mengomentari seperti itu. Karena itu juga sebagai masukan dari saya, oh ternyata begini ya seseorang ini memandang gitu loh. Ternyata seseorang ini seperti ini ya sifatnya, karakternya. Kan harusnya simpel. Kalau dia merasa nggak resonate, kalau dia merasa kepanjangan durasinya, ya kamu stop aja, nggak perlu kamu ungkapkan apa yang ada energi negatif kamu dalam diri kamu ya. Seperti itu ya, Leo. Ini cuman sekedar just kidding aja ya. Karena kita harus memahami hal-hal kecil pun itu bisa kita salah artikan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh gitu. Kalau kita sudah berpikir positif, kita akan selalu bagaimana cara untuk membangun seseorang. Jangan menjudge seseorang gitu loh. Ya, seperti itu. Inilah kamu sering berada di kondisi ini tapi kamu intinya selalu kayak ya udahlah biarin aja mereka seperti itu. Toh aku nggak ada masalah, masalahnya ada pada mereka. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka punya energi negatif, ya. Itu yang orang-orang bicarakan tentang kamu. Kamu itu orang yang bisa dikatakan kuat, kuat. Terus kamu orang yang pemaaf juga ya, kalau aku lihat. Di sini ada pack of sword. Nah, kamu adalah seseorang yang selalu memfokuskan sesuatu. Misalnya nih, kalau kamu benar-benar kayak, "Oh, aku pengen buka usaha nih, aku pengen bekerja di sini nih." Jadi kamu mencoba memfokuskan itu, memplanning-kan itu, dan take action-nya, itu harus kamu lakukan gitu loh. Itulah kamu orangnya. Sehingga banyak orang yang sukses seperti itu. Jadi Leo-Leo yang sukses, dia dia benar-benar selalu kayak fight dengan apa yang dipikirkannya, ya. Tidak hanya sekedar memikirkan, tapi dia juga take action. Dia harus bisa capai nih. Ini aku pikirkan. Contoh mungkin, wah aku pengen nih membeli sesuatu nantinya. Aku pengen beli iPhone gitu loh. Bulan depan aku harus punya iPhone. Nah caranya bagaimana? Kamu mikir. Mikir, oh begini ya, aku harus nabung. Uang jajan aku harus aku tabungin. Dan aku tidak boleh royal gitu ya. Nah seperti itu.
Oke? Nah, itulah kamu Leo. Kamu selalu kayak memplanningkan segala sesuatunya dan apa yang kamu pikirkan dan itu menurut kamu baik, itu akan selalu kamu wujudkan ya. Ada Four of Calicas. Nah, aku juga melihat beberapa dari Leo itu ada yang benar-benar kayak kebaikannya itu tulus dan dimanfaatkan gitu loh. Terkadang hati kamu kayak sedih aja, kok bisa ya orang-orang ini menganggap aku seperti ini. Padahal aku sudah baik banget. Padahal aku sudah kayak memberikan apa yang mereka mau gitu loh. Tanpa aku minta balasan apapun. Aku tulus. Nah, tapi mereka beranggapan ya aku begini, aku begitu. Nah, kalau kamu ketemu dengan masalah ini, kamu nggak usah pikirin, masa bodoh aja sama semua itu. Karena yang terpenting diri kamu sendiri. Kalau kamu udah bisa membuat diri kamu bahagia, ya kamu nggak perlu pikirkan orang-orang yang mungkin yang iri sama kamu, tidak suka sama kamu ya. Begitu. Oke? Leo? Dan aku juga melihat kamu akan selalu memperjuangkan juga apa yang benar-benar menjadi impian kamu. Ya, ini. Dan kamu tidak akan setengah-setengah untuk memperjuangkannya. Sampai kamu mendapatkan, kamu harus bisa gitu loh. Walaupun kamu harus terjatuh dulu, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Nah, itulah kamu. Ya, maka di sini itulah yang menggambarkan akhirnya kamu akan sukses menemukan apa yang memang benar-benar menjadi harapan kamu. Oke, Leo. Itulah kamu. Kita akan coba lihat lagi apakah yang terbaca di sini dari kartu tarot ya. Buat Leo. Apakah yang terbaca? Oke, udah ya. Ada judgment. Nah, kamu juga, I understand that everyone has their own unique path and challenge ya. Nah, inilah kamu akan memahami setiap orang yang benar-benar kayak unik menurut kamu gitu loh. Kenapa? Mungkin apa ya, kayak intuisi kamu, kata hati kamu itu selalu menuntun kamu. Misalnya ada nih orang-orang yang kamu anggap dia adalah baik, ya hati kamu akan merasakan. Tapi ada orang-orang yang mungkin agak agak lain begitu ya. Nah, itu kamu akan merasakan juga, oh ini tulus. Oh, orang ini kayak punya keinginan sesuatu nih, seperti ingin memanfaatkan ya begitu. Nah, itu yang akhirnya kamu sadari. Kamu tahu intuisi kamu begitu kuat, begitu tajam di sini ya. Jadi orang-orang mungkin berpikir ataupun seperti bicarakan, "Oh, kamu harus hati-hati loh sama dia. Dia tahu aja kalau kita itu punya niat yang nggak tulus," gitu loh. "Dia pasti akan tahu aja kalau kita itu berniat jahat." Nah, orang-orang pasti akan tahu. Kenapa? Mungkin ada di antara mereka-mereka juga pernah kena imbas gitu loh dari apa yang dia perbuat ke kamu, ya. Hill, di sini aku melihat I will honor the physical, peaceful the answer my soul. Nah, kamu akan bisa seperti menyembuhkan diri kamu sendiri. Kamu mencintai diri kamu. Kamu adalah seseorang yang tidak mau sakit hati lagi. Kamu tidak akan mau kecewa lagi. Ya, caranya bagaimana? Ya, selalu berpikir positif, selalu melakukan hal positif, dan kamu ya mungkin selalu meningkatkan spiritual kamu untuk membuat keyakinan kamu itu lebih kuat lagi kepada Tuhan gitu loh. Jadi kamu itu spiritual banget saat ini. Dengan begitu akhirnya kamu jadi seseorang yang selalu bertransformasi. Sudah baik jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi. Walaupun sulit ya, sulit sekali. Sulit ya mencari orang yang baik itu sulit. Ya, kita menjadi orang baik juga sulit gitu loh. Tapi nggak ada salahnya kita mencoba untuk bertransformasi. Oke? Nah, ini juga pasien. Kamu juga accept the everything happen in divine order. Kamu juga bisa kayak menyembuhkan banyak orang di sini. Istilah kata itu kamu bukan dokter, tapi kamu itu adalah seseorang yang healer gitu loh. Apa ya, kayak membawa rasa nyaman, membawa rasa kayak di dekat kamu itu betah aja begitu ya. Nah, inilah dia. Terkadang ada ya, itu kejadian benar. Ada dokter ya, ini mungkin saudara aku ya. Terus dia dinas di satu tempat ya. Terus ada nih seseorang anak dia kalau sakit dia datang ke dokter itu ya, ke dokter itu tapi nggak berobat kalau dia sakit, hanya ketemu dengan dokter itu. Ya begitulah akhirnya itu seperti kayak psikis gitu ya.
Nah, jadi kamu itu orang yang benar-benar kayak membawa energi positif. Dan saya juga seperti itu dulunya. Saya waktu masih belum menikah ya, di pekerjaan itu kan kadang kan kita nggak kontrol ya, makan dan apa, istirahatnya nggak kekontrol ya. Lalu saya mungkin sakit. Nah, setelah sakit itu saya ke dokter, dokternya ada, ya. Ya dokternya ganteng ya, saya pun pasti ya suka dengan yang ganteng, yang apa, bening-bening gitu ya, pasti suka ya. Terus ya aku datang ke tempat dokter itu ya rasa kayak, ya udah sembuh aja, belum minum obat udah sembuh gitu loh. Ya ada seperti itu. Karena saya juga merasakan seperti itu waktu saya belum menikah, tapi kalau sudah menikah nggak lagi, oke. Ya, di sini ada grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it, ya. Ini juga menggambarkan kamu itu selalu memberikan penghargaan kepada diri kamu sendiri. Kamu selalu kayak memberikan sebuah harapan-harapan kepada diri kamu dan itu kamu bisa wujudkan. Karena apa? Di grief ini adalah kan sebuah kedukaan ya, duka. Kamu pernah mengalami mungkin kehilangan atau kamu merasakan bahwasanya sesuatu yang berharga itu hilang dari genggaman kamu. Kamu kayak sedih banget, tapi di sini kamu itu bisa melakukan sesuatu untuk diri kamu, "Wah, aku nggak boleh nih sedih-sedih, aku nggak boleh kecewa. Yang hilang udahlah hilang," gitu. Yang sudah berlalu ya bila berlalu. Jadi kamu sudah tidak menginginkan lagi. Karena apa? Di sini juga pasien, kamu punya keyakinan kamu juga bisa sembuh dari segala halnya gitu ya. Jadi itulah kamu. Jadi banyak orang yang benar-benar kayak melihat kamu itu adalah profil yang begitu sangat strong benar gitu ya. Karena kamu itu punya inner strength yang benar-benar kayak sudah kamu miliki sejak lama gitu ya. Dan kamu mungkin baru nyadar saat kamu ketemu dengan sebuah masalah gitu. Oke? Kita akan coba lihat seperti apa lagi cerita di kartu ini ya buat Leo. Oke. Di sini ada external validation. Ini dia secret follow yes. Ini unstuck start. Ada manifesting and doing. Nah, kamu ini aku melihat ya, selalu aja memanifestkan sesuatu dalam hidup kamu. Dan kamu itu selalu kayak apa ya, tidak pernah membiarkan satu masalah itu berlarut-larut. Dan makanya banyak orang-orang yang jika punya masalah itu datang ke kamu. Karena dia tahu kamulah seseorang yang selalu bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi begitu ya. Itu ya kamu. Dan kamu selalu kayak misalnya nih kamu manifestkan sesuatu nih. Contoh, "Wah, aku ingin itu," gitu. Maka kamu akan selalu memperjuangkan yang seperti apa yang dikatakan di sini tadi ya. Ini sama kartunya yang keluar. Oke, nah buat teman-temanku Leo, inilah yang terbaca buat kamu. Banyak orang-orang yang mungkin mereka-mereka membicarakan kamu tentang seperti ini ya, tentang ini ya. Semoga aja selalu yang hal yang positif mereka bicarakan. Oke, buat Leo, apapun yang terbaca di sini jika tidak resonate, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Leo, dadah.